Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan kita akhlak yang penting yang harus diperhatikan oleh para pedagang. Yang pertama kemarin apa? Mudah dalam bertransaksi. Transaksi ini modelnya banyak ya. Makanya Nabi SAW menyebutkan sebagian transaksi itu ya di dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda, rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qatada. Di dalam ayat yang lain, samhan idza qada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika transaksi jual beli. Maksudnya apa? Sebagai pembeli hendaknya tidak menawar harga terlalu rendah. Ini yang dimaksud mudah dalam membeli. Ya minimal sebelum beli kita riset harga pasaran itu berapa. Nah, nawarnya ya deket-deket harga pasaran itu. Ya. Samhan idza ba'a, mudah ketika menjual. Nah, ini juga sama pengambil untung jangan terlalu jauh dari pasaran. Ya. Samhan idza qatada, mudah ketika menagih hutang. Ya. Kalau yang kita hutangi ini terkenal orangnya baik, track recordnya itu baik, qadarullah belum bisa bayar hutang tepat waktu. Ya, maafkan, doakan kebaikan, mudah-mudahan bisa cepat melunasinya. Dan pahala kita menghutangi seseorang, misalnya ada teman yang berhutang ke kita, bilangnya Ahad ini harus jelas tanggalnya ya. Ahad bulan apa, tanggal berapa, tahun berapa lagi kan? Apalagi jumlah ya, nominal yang dipinjam besar. Ini sebagaimana yang Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ya. 182 kalau nggak salah ya. Ayat tentang utang piutang apa 183 saya lupa. Ayat terpanjang di Al-Quran itu kan. Itu hadirkan 2 orang saksi yang adil. Ada katib. Katib itu apa? Menulis, ya, ditulis di atas materai. Saya kira kalau orangnya memang jujur, ada niat mengembalikan, nggak keberatan. Ya. Foto KTP misalnya. Sekarang yang berlaku KTP atau BPJS. Jarang ditanya sekarang ya KTP ya. Yang penting apa? Bayar BPJS ya, NPWP, benar nggak? Pajak gitu ya. Gitu ya. Intinya kalau kita menghutangi seorang ya, harusnya Ahad besok dibayar nih. Pas jatuh tempo kita tagih, ya qadarullah mungkin beliau ada yang lebih urgent daripada bayar hutang ya. Maka kalau Bapak sabar, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, bayarnya baru hari Jumat, baru ada uangnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu Bapak dihitung sedekah sejumlah uang yang Bapak pinjemin. Masya Allah. Besar pahalanya Pak. Ya. Pahala sabar. Samhan idza qada, mudah ketika bayar hutang. Kemarin kaidahnya gimana?
menunaikan amanah itu adalah perintah, kewajiban. Di dalam kaidah fikih, wajib itu definisinya apa? Sesuatu yang apabila dikerjakan berpahala, apabila ditinggalkan berdosa. Saya tanya, bayar hutang hukumnya apa? Wajib. Berarti Bapak semangat bayar hutang. Karena bayar hutang itu kewajiban, maka dihitung ibadah. Termasuk salah satu model menunaikan amanah. Maka orang mukmin yang hatinya masih sehat, dia akan semangat melunasi hutang. Karena menunaikan amanah termasuk kewajiban, perintah. Sebaliknya tidak bayar hutang, berdosa. Memakan harta saudaranya dengan cara yang batil, ya. Na'udzubillah. Nah, ini ya. Samhan idza qada, mudah ketika membayar hutang. Yang kedua, memberi kelapangan dalam menagih hutang. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man anzara mu'siran aw wada'a lahu adallahu Allahu yaumal qiyamah. Siapa yang memberi tangguhan, ya, ditunda penagihannya bagi yang sulit, memang sulit bayar hutang, atau malah menggugurkan sebagiannya. Masya Allah, Bapak minjemin uang ke seseorang, ya, 40 juta misalnya, emang dia butuh, terus Bapak ingin beramal, melihat kondisinya kurang segala macam, ya, udah Pak, dibayar 30 aja nggak apa-apa, yang 10 saya relakan, saya mengharap wajah Allah. Oh, itu subhanallah. Nah, ini salah satu termasuk hadis ini. Apa balasannya dari Allah? Adzallahullahu yaumal qiyamah. Maka Allah akan menaunginya pada hari kiamat kelak. Kenapa ini? Kok balasannya demikian? Karena memang di padang mahsyar nanti, di dalam hadis Pak, ya, matahari itu Allah dekatkan sehingga jaraknya hanya 1 mil. Di dalam riwayat yang lain beberapa mil. Pokoknya dekat. Saking matahari itu dekatnya, panas Pak. Saya tanya Pak, zaman sekarang ini, tahun sekarang, matahari jauh apa dekat? Masih jauh. Panasnya kayak apa Pak siang? Luar biasa, ya kan? Itu matahari itu, ya mungkin jutaan kilometer jauhnya dari kita kan, masih jauh kan jaraknya. Itu udah panasnya kayak apa, luar biasa siang itu zuhur. Bagaimana nanti padang mahsyar itu Allah dekatkan? Makanya di dalam hadis diterangkan, di padang mahsyar itu ada yang namanya banjir keringat. Keringatnya manusia itu, banjirnya ada yang sampai sebetis, sepinggul, sampai seleher, bahkan ada yang setelinga. Tergantung amal masing-masing. Nah, di saat yang mencekam tersebut, banjir keringat Pak. Keringat gak tahu baunya kayak apa di padang mahsyar nanti. Di saat yang mencekam itu, orang yang memberikan keringanan ketika menghutangi saudaranya, Allah naungi, tidak kepanasan. Ya subhanallah. Yang ketiga, akhlak pembeli apa Pak? Menerima jika pembeli mengembalikan barang. Ini yang sudah saya bahas kemarin. Ya, namanya jual beli itu Allah halalkan karena ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Sifat dasar manusia nggak ada yang mau rugi. Siapa Pak yang mau rugi? Ya kan? Harus belajar fikihnya jual beli, ya. Ada yang namanya khiyar majlis, masih ingat? Ya, kalau masih satu majlis, masih transaksi, itu masih boleh membatalkan transaksi. Dan ada lagi misalnya, saya beli barang ke Bapak posting lah, produk apa kan. Sekarang kan saking manusia nggak mau ruginya,
Sistem jualannya apa dia? Inden. Pesan dulu, ada yang mau beli baru diadakan barangnya, ya kan? Nah, ada yang seperti itu. Nah, Bapak ketika sudah pesen sesuai dengan pesanan konsumen ya, jangan GR. Pasti ini harus dibeli. Enggak, Pak. Nanti kalau barang sudah datang, konsumen membatalkan pesanannya. Boleh nggak, Pak? Boleh. Karena belum ada akad itu, belum ada akad. Baru mesen kan? Bahkan setelah akad pun udah transaksi nih Pak, saya udah bayar barangnya. Barangnya saya bawa pulang. Ternyata istri saya udah beli. Mubazir nih barang kalau ada dua. Nah, kita bicara kekeluargaan, punten Bapak. Ternyata istri saya nggak bilang dia beli, ini saya juga beli gitu. Gimana Pak ya? Kalau dikembaliin boleh nggak ya? Itu ujian bagi pedagang. Sabar. Selama masih bagus produknya, belum dibuka ya, segelnya segala macam, ya sudah. Oh ya nggak masalah. Kan bisa diposting lagi, ya nggak? Dijual lagi ke orang lain. Nah, sabar itu. Memang itulah lika-liku jual beli. Ya, mungkin ada pedagang-pedagang di sini ya. Sabar. Ya, memang kehidupan. Dan karakter konsumen kan macam-macam ya, macam-macam. Kata Nabi SAW, man aqala musliman aqalahu Allahu asratahu yaumal qiyamah. Siapa yang memaafkan seorang muslim dalam perdagangan nih, ya, maafin, maklumin, maka Allah akan memaafkan ketergelincirannya dia pada hari kiamat nanti. Tuh, jual beli, ya, dagang, kalau tahu ilmunya bisa jadi ladang pahala, Pak. Bukan hanya mencari dunia, bisa bernilai ibadah di sisi Allah. Kalau ngerti ilmunya, disitulah nanti tawakal kita bermain. Ya, subhanallah, berharapnya kepada Allah. Coba kalau Bapak jualan selalu laris. Misal, Bapak bikin aturan, pokoknya barang yang udah dipesan harus dibayar. Misal kayak gitu ya. Kita akan jadi orang egois dan kita nanti nggak berharap sama Allah. Nggak ada itu ngadu-ngadu ke Allah, keluh kesah, ya nggak? Kalau bikin aturan seperti itu. Sebagaimana aturan-aturan yang ada di minimarket, ya nggak? Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan. Itu melanggar aturan syariat, Pak. Bener nggak? Terus gimana kita yang ngerti syariat? Ya udah, itu pilihan kita. Kita udah tahu kalau belanja di situ nggak bisa dikembaliin. Bener nggak? Nah, tinggal milih. Gitu. Ya kalau mau ada toleransi seperti itu, belanjanya jangan di situ. Di warung sayur bisa dikembaliin? Bisa lah. Misalnya saya keliru beli tempe. Bang, ternyata tempe yang kemarin masih ada di kulkas. Tuker kangkung boleh nggak? Boleh nggak sama tukang sayur? Boleh. Ya kan? Ya udah, belanjanya di situ aja. Jangan yang di toko-toko yang saklek tadi ya. Nah, itu pilihan. Saya habis ngisi kajian begini di Serdang, subuh. Habis itu bapak datang. Ustadz, tadi kan kata Pak Ustadz boleh dikembaliin. Nah, itu saya beli mobil, Ustadz. Aduh, mobil gimana balinya? Beli mobil, Ustadz. Istri saya nggak suka warnanya. Ya Allah, gimana tuh? Kembalinya gimana? Bisa nggak Pak dikembaliin ke dealer lagi? Dicairin lagi? Nggak bisa kan? Ya udah, saya bilang, ini kaidah syariatnya seperti itu. Tapi kan realitanya di dunia kan ya. Ya itu anggap aja Bapak sedang diuji sama Allah ya. Dapat sedikit kerugian ya. Kalau istri Bapak nggak suka mobilnya, dijual aja. Dijual, bilang aja ini masih baru ya. Dijual, alasannya nggak suka warnanya ya, istri nggak suka, gitu aja.
Ya pasti rugi pasti ya. Pasti harganya turun kan. Pasti orang juga nggak mau beli harga sempurna kan 100%. Ya udah anggap aja itu musibah gitu. Ini penting Mbak kalau mau beli apa-apa musyawarah sama istri. Bapak suka warnanya, istrinya nggak suka warnanya kan? Ya, musyawarah. Ya, subhanallah. Kemudian yang akhlak pedagang berikutnya yang nomor 4 adalah makan makanan yang jelas halal. Jangan sampai sesuatu yang haram itu masuk ke perut kita. Kemarin saya ngisi kajian malam Rabu, pada maghrib, baru mau ngisi kajian, udah ada pertanyaan di meja. Ustadz, saya dikasih uang sama paslon. Ngerti ya? Kan nyoblos Rabunya kan? Ini pertanyaan malam Rabu ini. Gimana Ustadz? Bisa nggak kita gunakan uangnya? Boleh nggak Pak? Riswah itu Pak. Nggak boleh. Yang udah terlanjur kemarin nggak tahu hukumnya, taubat. Itu riswah itu. Haram, nggak boleh. Suap. Suap apa sogok Pak? Kalau suap disuapin enak. Kalau sogok sakit disogok. Tapi dua-duanya dosa ya, sama aja. Nah, riswah. Bagi yang belum tahu, banyak istighfar, taubat. Ya, masuk ke dalam perut kita makanan yang tidak halal. Ya, na'udzubillah. Kata Nabi SAW, kullu lahmin nabata min suhtin fannaru awla bih. Semua daging yang tumbuh dari hasil yang haram, neraka lebih berhak untuk membakar daging itu. Na'udzubillah. Ya, na'udzubillah. Ini bahayanya makan makanan yang haram. Tadinya saya mau bahas pajak, tapi nggak usah lah ya. Cari aja sendiri hukum pajak itu apa. Ya la haula wala quwwata illa billah. Nanti jadi ribut lagi. Cari sendiri aja Bapak artikelnya, ceramahnya. Saya rasa sudah banyak ustadz yang membahas tentang pajak ya. Silakan. Nih kita belajar dari waroknya Abu Bakar. Warok itu apa Pak? Kalau bahasa pesantrennya wirai. Ya. Oh ya, apa Pak? Wirai bukan? Iya. Kalau di hadis itu warok. Hadis arba'in yang nomor 4 nomor 6 ya. Innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhati faqad istabara li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fis syubhati waqa'a fil haram. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Tapi ada barang-barang yang diantara keduanya ini. Wa bainahuma apa? Mushtabihat, syubhat. Apa kata Nabi? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia nggak ngerti ilmunya. Kebanyakan. Berarti ada orang-orang yang paham? Ada, para ulama yang mendalami tentang halal haram. Jelas. Rokok pakai ain Pak ya. Ya itu. Rokok bagi orang awam syubhat, dikira halal. Benar? Bagi ulama jelas hukumnya haram. Logikanya simpel aja gini. Rokok itu berkaitan dengan kesehatan. Iya enggak? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahlinya kalau enggak ngerti. Berarti tanya sama ahli kesehatan. Sebutkan satu dokter yang merekomendasikan untuk merokok. Ya, rokok itu ada manfaatnya buat pernafasan misalnya, ada nggak? Adapun ada dokter yang merokok, itu bukan dalil. Ngerti maksud saya Pak? Bukan dalil. Rekomendasi dari dokter itu ada pembuktian ilmiahnya. Secara diagnosis, secara medis, manfaatnya terbukti, ya enggak? Ya, kalau ada dokter merokok itu bukan dalil, ya gitu Pak ya.
Ada ustadz mencuri, apakah mencuri jadi halal? Tidak, ya kan? Ada ustadz dengerin musik, apakah musik jadi halal? Enggak kan? Nah ini maksudnya ya, perkara syubhat itu sebenarnya jelas halal haramnya, tapi bagi kebanyakan manusia yang belajarnya nggak lanjut, ya belajar agamanya nggak lanjut, jadi samar. Kerudung aja, lihat berapa banyak wanita muslimah yang nggak pakai jilbab, bener nggak? Ditambah lagi syubhat dari seorang profesor, saya ngeri nyebut namanya. Kalau nggak direkam saya sebut namanya. Profesor di Indonesia Pak, bilang jilbab itu budaya Arab katanya. La haula wala quwata illa billah. Ya, akhirnya jadi samar-samar di tengah kaum muslimin ya. Banyak wanita-wanita muslimah yang tidak pakai jilbab. Nah ini bapak-bapak lebih paham daripada saya. Tahun 90-an itu masih banyak wanita yang nggak pakai jilbab. Bener nggak Pak? Ya, jilbab itu mulai marak wanita-wanita pakai jilbab tahun 90-an itu. Kan masih ingat kasus apa namanya? Sekolah negeri nggak boleh pakai jilbab. Dulu Pak ya, dulu. Sampai di Sumatera juga ada kan diprotes wanita yang pakai jilbab. Ada kan beritanya? Padahal hukum menutup aurat jelas nggak Pak? Jelas. Tapi karena belajarnya nggak lanjut, belajar agama jadi syubhat, samar-samar. Dibilang apa? Toleransi. Di sekolahnya nggak pakai kerudung, ya udah. Saya salut tetangga saya Pak. Saya punya teman saya punya kakak perempuan kerja di salah satu toko besar lah. Saya sebut di sini mereka nggak enak. Itu bikin peraturan, nggak boleh pakai jilbab kerjanya. Ya, toko baju kayak gitulah. Subhanallah, dia mulai memilih resign daripada lepas jilbab. Masya Allah, resign Pak. Resign, dilamar sama orang. Resign malah digaji sama suaminya ya. Subhanallah. Ini ya, siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan menggantikan dengan yang lebih baik. Nih Pak, Abu Bakar. Tadi lanjutnya baca sendiri aja Pak ya. Arba'in nomor 4 tadi. Ya, faman ittaqa syubhati faqad istabara li dinihi wa 'irdihi. Siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, maka dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, siapa yang terjatuh ke dalam perkara syubhat, maka dia telah terjatuh ke dalam perkara yang haram. Kenapa? Nah, ini Nabi menjelaskan di hadis. Berarti kebanyakan perkara syubhat, kebanyakannya itu apa? Haram. Kebanyakannya, nggak semuanya. Ada sebagian orang yang dikira haram padahal halal. Apa contohnya? Ikok mewarnai rambut boleh nggak Pak? Boleh ternyata, asal jangan warna hitam. Ada hadisnya. Nabi berbicara tentang mewarnai rambut, ya kan? Gitu. Ada sebagian orang. Jadi kalau mau selamat, ketika kita berhadapan dengan perkara syubhat, apa tindakan kita? Tinggalkan, hindari, jauhi. Kalau mau selamat, ya. Karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fi. Perkara syubhat itu seperti penggembala yang menggembalakan domba-dombanya di sekitar daerah larangan raja. Raja kan punya tanah, punya dia. Itu bisa dipagar kan? Nah, penggembala ini gembala kambingnya di deket daerah situ. Saya tanya, kambing bisa ngerem? Yang kambing tahu itu tanah raja atau bukan? Pasti jatuh kan? Saya tanya, daerah sekitar larangannya kan halal, ya enggak? Yang haram itu tanah rajanya tadi kan. Tapi pertanyaannya, apakah kambing bisa bedain mana rumput halal, mana rumput haram? Nggak bisa kan. Seperti itu. Ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuh. Kata Nabi SAW. Ingatlah, setiap raja itu punya batasan-batasan. Dan batasan Allah adalah yang Allah
haramkan. Subhanallah, menariknya hadis ini ditutup dengan masalah hati. Kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ingatlah, di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila segumpal daging ini baik, seluruh tubuhnya akan baik. Apabila segumpal daging ini rusak, seluruh tubuhnya akan rusak. Ala wahyil qalbu. Ingatlah, segumpal daging itu apa, Pak? Kita terjemahkan qalbu lebih selamat. Karena qalbu itu secara kamus artinya jantung. Artinya jantung. Ya, tapi udah terlanjur diterjemahkan di Indonesia hati, kita juga nggak bisa ngelawan keterlanjuran itu, ya. Jajal mau dipaksakan jantung, jajal. Apa namanya? Hasad, apa lagi? Serakah, pelit, apa lagi? Sombong. Itu penyakit apa, Pak? Masa dibilang penyakit jantung? Ya kan, nggak bisa kan maksain. Iya, karena sudah terlanjur, ya kan? Nggak bisa kita macam-macam penyakit jantung bawahnya, nggak bisa. Ya, iya udah terlanjur ya, nggak apa-apa diterjemahkan hati juga nggak apa-apa. Jadi tergantung hati seseorang. Kalau hati seseorang itu baik, maka akan tertuang di dalam akhlaknya, ya, karakternya. Tergantung hati, Pak. Betul kita nggak tahu hati seseorang, ya kan? Tapi hati itu bisa tertuang dari apa? Dari ucapannya, dari perilakunya, benar nggak? Ya, kewajiban kita seorang muslim adalah menilai seseorang dari zahir. Zahirnya seseorang ucapannya baik, ya sudah, hatinya baik gitu. Secara zahir aja, kita nggak bisa mandang hati seseorang kan? Tapi isi hati seseorang bisa tertuang dalam apa? Ucapan dan perilakunya. Nih, cerita Abu Bakar. Kana li Abi Bakrin ghulamun yukhriju lahul kharaj wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharaji. Abu Bakar punya budak laki-laki. Budak laki-laki ini dikasih tugas sama Abu Bakar cari nafkah. Ya ngapain lah, bantu orang atau apa. Nah, nanti hasil dari itunya disetor ke Abu Bakar. Halal nggak? Halal, milik Abu Bakar budaknya. Faja'a yawman bi syai'in fa'akala minhu Abu Bakr. Pada suatu hari budak ini bawa makanan, langsung dimakan sama Abu Bakar. Biasanya nanya, ini hasil dari apa? Kamu ngapain tuh? Abu Bakar menilai orang secara zahir, ya nggak? Mungkin nggak budaknya dusta, mungkin aja kan? Tapi kita nggak dibebani seperti itu, nggak. Pokoknya seorang mukmin hukum asalnya dia berkata jujur, titik. Gitu. Sama seperti pertanyaan supir angkot. Kalau yang naik, punten ya, PSK, halal nggak itu uangnya? Hah? Pokoknya nilai zahirnya, narik angkot itu adalah profesi halal, oke? Siapapun yang naik, kita nggak tahu. Dan supir angkot tidak dibebani satu-satu nanya konsumennya. Setiap turun bayar. Bu, punten Bu, ini uangnya hasil apa ya? Nggak ada yang kayak gitu, nggak boleh. Justru nanti masuk kemana? Tajasus, mencari-cari kesalahan orang lain, ya nggak? Gitu. Abu Bakar juga begitu. Pokoknya budaknya datang, dia cerita, oh ini tadi saya manggul barang di pasar. Ya sudah, bismillah makan. Halal, ya kan? Entah budaknya berdusta atau yang lainnya, itu urusan dia dengan Allah, ya nggak? Urusan Abu Bakar ya udah tak dapat keterangan itu halal, kan udah selesai. Fa'akala minhu Abu Bakar. Hari itu langsung makan. Faqala lahu ghulam, atadri ma hadha? Nah, ini kan aneh nih. Biasanya nanya kok nggak nanya. Budaknya nanya. Tahu nggak kamu itu makanan dari mana? Faqala Abu Bakar, wa ma huwa? Hah? Terus dari mana ini? Kata budaknya tadi, kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul kihana illa anni khada'tuhu.
Ya. Falaqiyani fa'tani bidzalika. Kata mereka ya, dulu waktu di masa jahiliyah aku profesi jadi dukun. Nah, ya. Berarti setiap orang itu bisa jadi dukun, Pak. Ini cerita. Nah, dulu saya kalau pas jadi dukun itu bagus pekerjaannya. Ya. Pura-pura ya. Berarti dukun pembohong ya, pura-pura. Pada zaman itu padahal aku tidak pandai dalam perdukunan. Nah, berarti ini apa? Dukun abal-abal ya. Mendingan mana Pak? Dukun beneran apa dukun abal-abal? Dua-duanya nggak mending. Kalau apa namanya? Kalau kata orang ya, dukun itu cuma ada dua. Kalau nggak cabul, penipu. Bener gak Pak? Ya, la haula wala quwwata illa billah. Tapi saya heran sama orang yang datang ke dukun pengen kaya itu loh. Pesugihan. Maksud saya begini, logikanya kemana? Kalau dukun itu bisa bikin orang jadi kaya, lah dia nggak bakal jadi dukun. Itu nggak? Jadi sultan ya kan? Tapi ya itulah kalau hati sudah ditutup ya. Kalau hati sudah tertutup ya nggak mikir ke sana. Na'udzubillah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya, nih kata Abu Bakar nih. Fahadzal ladzi akalta minhu. Itu yang kamu makan itu ya hasil dukun. Jadi mungkin ngutang orangnya ya. Nah, dukun juga bisa diutang ya. Baru tahu saya. Nah, itu yang kamu makan itu bayarannya waktu dulu saya jadi dukun. Apa yang terjadi? Fa'adakhala Abu Bakrin yadahu. Abu Bakar masukin tangannya Pak, ke tenggorokannya itu. Diapain? Biar muntah. Faqa'a kulla syai'in fi batni. Sampai Abu Bakar muntahin semua yang ada di dalam perutnya, keluar semua Pak. Di dalam riwayat yang lain ya, Hilyatul Auliya yang saya baca barusan ini riwayatnya Bukhari. Nah ini riwayat yang lain di kitab Hilyatul Auliya. Lau lam takhruj illa ma'a nafsi la akhrajtuha. Apa kata Abu Bakar? Seandainya makanan itu nggak bisa keluar kecuali bareng nyawa saya, tetap saya keluarin makanan itu. Subhanallah. Lihat, mendingan mati daripada makan yang bukan haknya dalam keadaan tidak merasa berdosa. Na'udzubillah. Dikeluarin, Pak. Coba Bapak kalau posisinya di Abu Bakar gimana? Yang dimakan makanannya enak lagi. Steak 25. Ini masuk tuh. Pas sudah kenyang gitu kan. Itu daging babi loh. Astagfirullah. Udah gitu doang. Ya kan? Ada nggak usaha muntahnya itu? Ya? La haula wala quwwata illa billah. Na'udzubillah. Ala kulli hal, sebelum mengkonsumsi apapun, usahakan kita pastikan itu yang sudah jelas halal ya. Saya aja kadang-kadang bawa air minum ini pulang ragu-ragu loh Pak. Saya tanya dulu ke Bapak yang ngasih. Pak ini boleh nggak saya bawa pulang? Gara-gara saya dengar pengumuman DKM ya, kami menyediakan air minum, silakan diambil, diminum ya kan, secukupnya. Kalau dibawa pulang boleh nggak ini? Kalau dibolehin nanti ada yang sekardus masih utuh dibawa pulang sama jamaah lagi. Ya nggak gitu ya maksudnya. Intinya hati-hati itu lebih selamat. Gitu Pak ya. Kemudian di dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ayyuhan nas, innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, ya bahasa kita, hadirin, ya gitu bahasanya ya. Sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dalilnya jelas. Berarti sedekah dari hasil mencuri diterima nggak sama Allah? Enggak. Ibadah haji pakai dana korupsi diterima nggak sama Allah? Enggak. Oke? Ada kan sebagiannya? Dia ngakal-ngakal, ini kena syubhat sama setan ini. Korupsi 10 miliar, yang 1 miliar buat berangkat haji sekeluarga, nanti 5 miliar sumbang di
pondok pesantren dikira mau ngakalin Allah dia, la haula wala quwata illa billah, ya kan? Mau mensiasati Allah, la haula wala quwata illa billah. Ini kata Nabi, Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Wa inna Allah amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Secara zahir hadis ini berbicara perintah apa yang Allah tujukan untuk rasul maka berlaku juga untuk orang-orang mukmin secara umum. Kita nggak bicara pengecualian. Pengecualian nanti ada dalil-dalil yang mengkhususkan. Baru Allah berfirman, dibacakan oleh Nabi. Ini salah satu model ayat langsung yang menafsirkan siapa? Rasulullah SAW. Ya, metode tafsirkan ada ayat ditafsirkan dengan ayat, ada ayat ditafsirkan dengan hadis. Nah ini Nabi langsung menafsirkan. Habis Nabi bilang Allah tidak menerima kecuali yang baik, Nabi bilang perintah yang ditujukan kepada Rasul sama juga ditujukan kepada orang mukmin. Nabi membaca ayat, Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah. Inni bima ta'maluna alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai para rasul, makanlah kalian yang baik-baik. Suruh makan yang baik, Pak. Jadi makanan halal doang nggak cukup. Harus halal juga baik. Jeroan halal, Pak. Halal, baik nggak? Tergantung yang makan. Ada asam urat nggak? Darah tinggi nggak? Iya nggak, Pak? Nah, ini. Jadi halal dan baik. Bebek enak, Pak ya? Woi, kolesterol nggak? Ya subhanallah. Nanti saya dapat dari mana itu ya? Katanya ada kolesterol jahat, ada kolesterol baik katanya, Pak. Benar, Pak? Alpukat itu katanya kolesterol baik. Nanti boleh nanya sama dokter ya. Bebek kolesterol jahat. Bapak kepengen bebek, pengen banget. Beli alpukat juga, Pak. Jadi habis makan bebek, makan alpukat. Ya subhanallah. Nanti dicari ininya ya, keterangannya ya. Bagaimana dokter berfatwa. Jadi dua, Pak ya, makanan. Di samping halal dia juga harus baik. Wa'malu sholihah. Kalau udah makan makanan yang baik, ngapain, Pak? Tidur. Kata Allah apa? Wa'malu sholihah. Beramal soleh. Tuh, bersyukur, Pak. Bagaimana wujud rasa syukur kita? Habis makan, ibadah. Jangan tidur, rebahan, main HP. La ilaha illallah. Ya. Termasuk ibadah, Bapak habis makan, cuci piring sendiri, Pak. Woi, kalau perlu piring istrinya, sini sayang, biar saya aja. Oh, saya habis dengar pengajian, kalau habis makan ibadah, saya pengen ibadah. Masya Allah, luar biasa ya. Ibadah, Pak. Apa kata Allah? Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Allah mengetahui seluruh ibadah. Berarti apa, Pak? Ibadah itu sifatnya privasi seorang hamba dengan Allah. Manusia nggak usah tahu, orang lain nggak usah tahu. Karena ibadah itu privasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini mukhatabnya siapa mukhatabnya? Rasul kan? Yang diajak bicara Rasul kan? Nah, ini ayat berikutnya yang diajak bicara orang-orang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah kalian dari yang baik-baik. Tuh, lagi-lagi makanan yang baik. Jadi jangan halal doang, juga baik, halal baik. Ma razaqnakum, yang Allah rizkikan kepada kalian. Ini luar biasa faedahnya, Pak.
Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa seluruh nikmat yang kita nikmati sampai saat ini semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa, Pak. Kadang-kadang syaitan ngegiring kita kepada arah yang tidak baik. Allah berikan Bapak penguasaan. Jadi rizki keluarga itu pintunya lewat rizki Bapak. Kadang-kadang kita nggak ngerasa. Gara-gara kita yang nafkahin keluarga, kita berbuat semena-mena. Kalau lagi ribut sama anaknya, ribut sama istrinya, diungkit-ungkit. Manan, la ilaha illallah. Kemarin udah disebut ya. Allah tidak akan memandang orang yang manan. Manan itu apa tadi? Mengungkit-ungkit pemberian. Makanya gimana biar kita nggak jadi orang seperti itu? Hah? Dibentuk pondasinya, Pak, bahwa anak saya sebelum terlahir ke dunia Allah sudah jatahkan rezekinya. Allah sudah tuliskan rezekinya. Istri saya sebelum ketemu sama saya Allah sudah jamin rezekinya sampai meninggal. Masya Allah, dengan wasilah berkeluarga Allah lapangkan rezeki saya. Anak dan istri saya itu rezekinya tetap Allah jatah, cuma karena Allah baik Allah takdirkan lewat saya. Nah, ketika Bapak menafkahi keluarga murni tidak merasa ngapa-ngapain, ini hanyalah titipan dari Allah. Tuh, saya hanya menunaikan hak kepada yang berhak. Iya nggak, Pak? Akhirnya kita nggak merasa berbuat baik. Itu lillahi ta'ala. Wa ma tunfiquna illa batigha'a wajhillah. Dan kalian tidak membelanjakan harta di jalan Allah kecuali semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi di antara wujud rasa syukur kita apa tadi, Pak? Menisbatkan seluruh nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terus apa lagi, Pak? Memuji Allah, alhamdulillah. Keyakinannya udah terbentuk keyakinannya. Semua nikmat datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian memuji Allah, alhamdulillah. Apa lagi, Pak? Berterima kasih kepada Allah. Caranya gimana? Gunakan nikmat yang Allah berikan itu untuk mentauhidkan Allah, ya, untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Makanya lanjutannya tuh. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah hanya kepada Allah jika kalian benar-benar hanya kepada Allah beribadah. Jadi orang yang bersyukur pasti bertauhid. Orang yang bersyukur pasti bertauhid. Makanya kata Allah apa? Wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit orang-orang yang bersyukur. Qalilan ma tashkurun. Sedikit orang-orang yang bersyukur. Nah, menariknya dialog Allah dengan iblis ketika iblis berjanji akan memenuhi neraka jahanam itu dengan bangsa manusia. Apa jawab Allah? Goda mereka, silakan. Tapi godaanmu tidak akan mempan terhadap orang-orang yang bersyukur, ya. Termasuk Nabiullah Yusuf alaihissalam kan, karena pandai bersyukur nggak kegoda. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Surah At-Talaq ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Termasuk bentuk ketakwaan adalah usaha dia untuk melunasi hutang. Itu salah satu realisasi takwa dia. Betul. Tapi kalau qadarullah yang berhutang ini meninggal, ya, maka dia bisa menghubungi keluarganya. Bagaimana solusinya? Pokoknya dibicarakan secara kekeluargaan, musyawarah. Mudah-mudahan nanti ketemu solusinya gitu kan. Adapun nanti kasusnya ada orang yang dia minjem uang atau berhutang dan hutangnya itu betul-betul untuk kebutuhan, Pak ya, bukan gaya hidup ya. Hutang buat beli Lamborghini. Itu bukan itu yang dimaksud tadi situ ya. Dimaksud tadi situ memang itu urgent. Ya.
kebutuhan primer pokok. Misalnya orang ngutang buat beli beras, nah itu memang dia butuh kan. Qadarullah dia meninggal belum kebayar hutangnya, tapi dia sudah berusaha melunasinya. Orang yang seperti ini nanti Allah yang bayar di akhirat. Kalau yang dimaksud hadis apa hutang itu dibawa sampai mati, bahkan mati syahid juga apa namanya nggak bisa membayar itu orang-orang yang tidak ada niat bayar hutang. Gitu. Nanti Allah yang memutuskan, entah Allah ambil dari kebaikan dia atau Allah maafkan hutangnya, kemudian yang menghutangi ini Allah kasih kebaikan, kan sangat mudah bagi Allah. Gitu ya. Jadi poinnya tadi diantara bentuk ketakwaan kita adalah usaha untuk melunasi hutang tadi. Adapun nanti kalau sudah meninggal, bagaimana solusinya? Pihak yang menghutangi itu musyawarah dengan ahli warisnya, gimana solusi terbaik. Gitu. Itulah diujinya nanti antara keluarga yang berusaha melunasi hutang sama kemudahan orang yang menghutang. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau sudah urusannya hutang, jangan ngumpet-ngumpet, jangan sembunyi-sembunyi. Terus terang. Iya, benar. Ada kejadian, Pak. Saya sebutin daerahnya, tak? Di sana lah ya, di sana. Si istri ini subhanallah, Pak. Pinter apa? Niru tanda tangan suaminya. Ya Allah, pinjem uang di bank, Pak. Sampai 25 juta. Kaget kan suaminya. Suaminya PNS biasa, PNS. Apa namanya? Kaget, marah itu. Pertama itu dimaafkan. Nggak tahunya diulangi. Pinjam yang kedua 50 juta. Tidak ada maaf bagimu. Diceraikan istri. Nanti dimaafin lagi, besok pinjam 100 juta. Gimana kan? Nah ini termasuk musibah ini, musibah ya. Makanya udah urusan hutang, urusan uang, ya terutama istri ini ke suami transparan. Kalau memang butuh ngomong baik-baik ke suaminya, ya minta sama suaminya kenapa baik-baik, ya. Karena ada kejadian, Pak, seorang ibu meninggal, datang orang nagih hutang, sedangkan ibu ini nggak ada omongan sama sekali sama suaminya, nggak ada sama anaknya. Coba keluarganya mau nggak bayar, khawatir bener itu hutang ibunya, ya kan? Ya, dari situ nanti problemnya. Nah ini kalau masalah hutang piutang, sampai Allah bilang kan, hadirkan 2 saksi yang adil, bener nggak? Sampai ada yang menulis. Saking apa namanya, masalah hutang ini bukan masalah selesai. Jadi gitu Pak ya solusinya. Musyawarahkan aja sama yang ahli warisnya. Kayak gini aja. Saya minjem uang ke Bapak 100 juta. Masya Allah, Bapak hartanya banyak. Saya meninggal. Bapak bilang kepada ahli warisnya, udah nggak usah dipikirin ya, saya ikhlaskan aja. Boleh nggak? Bapak silakan. Gitu ya. Jadi pihak banknya menganggap lunas kalau meninggal kan? Ya sudah, kalau itu memang direlakan sama pihak bank, ya sudah lunas. Urusan ribanya, urusan haramnya asuransi, urusan itu urusan lain. Paham maksud saya? Ini kita bicarakan apanya? Hutangnya ini dianggap lunas oleh pihak bank. Kalau ada kejadian apa? Meninggal tadi. Ya tentunya kita tahu kan, bank juga nggak mau rugi kan. Dia sudah ada perjanjian dengan pihak asuransi gitu dan yang lain-lain gitu kan. Itu urusan dia dengan asuransi. Ya paham insyaallah ya. Allah alam bisawab. Gitu. Jadi mau saya lanjutin, udah nggak ada 1 menit lagi. Insyaallah kita lanjutkan pekan yang akan datang ya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.